الليل صامت والكثبان بحر فوقي نجوم تروي لي الشعر. Pernahkah kamu membayangkan mengiris daging dari mayat temanmu sendiri, merebusnya, lalu mengunyahnya hidup-hidup sampai darahnya menetes di dagumu? Menjijikkan? Bikin muntah? Faktanya, sadar atau tidak, banyak dari kita yang sedang melakukan kanibalisme ini setiap hari. Di mana? Di meja makan bernama media sosial. Selamat datang di Master Sejarah, dan hari ini kita akan membedah rahasia gelap di balik hobi spill the tea kamu. Hari ini, aib adalah komoditas. Aib adalah hiburan. Kalau ada public figure yang selingkuh, teman yang kena skandal, atau sekadar tetangga yang kelakuannya aneh, apa yang kita lakukan? Kita screenshot, kita kirim ke grup WhatsApp, kita ketik komentar pedas, lalu kita tertawa. Wah, parah banget ya dia. Tahu nggak gosip terbarunya? Kita merasa suci karena kita cuma nonton atau komentar. Kita pikir, toh cuma ketikan di layar HP. Tidak ada darah yang tumpah, tidak ada tulang yang patah. Tapi, apakah benar begitu? Ratusan tahun yang lalu, sang hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab magnum opusnya Ihya Ulumuddin membongkar habis realitas spiritual dari hobi gosip ini. Beliau merobek ilusi kita. Beliau menunjukkan wujud asli dari ghibah. Dan percayalah, wujudnya jauh lebih mengerikan dari film horor manapun yang pernah kalian tonton. Di dalam kitab Afatul Lisan, Bahaya Lisan, dari Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali tidak sekadar melarang hibah. Beliau memvisualisasikannya dengan merujuk pada sebuah kejadian nyata di zaman Rasulullah SAW. Suatu hari, di bulan suci, ada dua orang wanita yang sedang berpuasa. Namun, di tengah siang yang terik, mereka merasa sangat kehausan dan kelaparan hingga hampir mati. Mereka mengutus seseorang kepada Nabi SAW untuk meminta izin membatalkan puasa. Rasulullah tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau mengirimkan sebuah mangkuk kosong dan memerintahkan, "Katakan kepada kedua wanita itu, muntahkanlah apa yang telah kalian makan hari ini ke dalam mangkuk ini." Ketika mangkuk itu sampai, wanita pertama muntah. Dan tahukah kalian apa yang keluar dari mulutnya? Darah kental, potongan daging mentah, dan nanah busuk. Separuh mangkuk terisi. Wanita kedua muntah, dan keluar hal yang sama sampai mangkuk itu penuh. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Orang-orang bingung. Bagaimana bisa? Bukankah mereka berpuasa dari pagi? Tidak ada makanan yang masuk. Rasulullah lalu bersabda, mereka memang berpuasa dari makanan yang halal, tapi mereka membatalkannya dengan memakan yang haram. Mereka duduk berdua lalu membicarakan aib orang lain, ghibah. Dan inilah wujud daging dari orang-orang yang mereka bicarakan. Inilah tafsir visual paling brutal dari surat Al-Hujurat ayat 12. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Imam Al-Ghazali menjelaskan kenapa Allah menggunakan perumpamaan bangkai. Karena orang yang sedang kalian gibahi itu tidak ada di tempat. Dia tidak bisa membela diri. Sama seperti mayat. Kalian mengiris harga dirinya, kalian merobek kehormatannya saat dia tidak berdaya. Kalian tertawa. Padahal di alam gaib, mulut kalian sedang penuh dengan darah kental dan nanah saudara kalian sendiri. Sekarang, mari kita tarik ke zaman modern. Ke akun-akun anonim, ke kolom komentar TikTok, ke thread X yang judulnya Spill Kelakuan si A. Di zaman Imam Al-Ghazali, ghibah jangkauannya cuma sebatas warung kopi atau ruang tamu. Satu mulut, kedua telinga. Tapi hari ini, satu klik, satu retweet, aib seseorang tersebar ke jutaan mata dalam hitungan detik. Pertama, prasmanan bangkai massal. Ketika sebuah akun gosip memposting aib seseorang dan kamu ikut like, ikut komen nyimak, atau ikut membagikan, selamat. Kamu baru saja mengambil piring dan ikut antre di prasmanan bangkai terbesar hari itu. Kalian sedang pesta pora memakan kehormatan orang lain. Kedua, jejak digital sama dengan dosa jariah. Kalau kamu mukul orang, lukanya sembuh dalam seminggu. Tapi kalau kamu menghancurkan mental dan nama baik orang lewat ketikanmu, jejak digitalnya abadi. Setiap kali postingan itu dibaca orang lagi tahun depan, dosa gibah itu mengalir lagi ke rekening amalmu. Kita mengetik,
Kita memposting, kita tertawa, tapi di akhirat nanti kita akan menangis darah melihat pahala sholat kita, pahala puasa kita dirampas habis-habisan untuk diberikan kepada orang yang dulu kita jadikan bahan jokes di grup WhatsApp. Teman-teman, lisan kita ini tidak bertulang, tapi dia bisa mematahkan hati, menghancurkan masa depan, dan melemparkan kita ke dasar neraka. Imam Al-Ghazali berpesan, obat dari penyakit ini hanya satu, kesadaran dan rasa malu. Malu kepada Allah yang menutupi aib-aibmu yang kotor, tapi kamu justru sibuk membongkar aib saudaramu. Coba tanya pada dirimu sendiri, seandainya Allah men-spill satu saja dosa rahasiamu di FYP TikTok hari ini, apakah kamu sanggup menanggung malunya? Tidak akan. Maka mulai detik ini, berhentilah. Keluar dari grup yang isinya cuma gibah. Unfollow akun-akun penebar aib. Jaga jari-jarimu. Jangan jadikan mulutmu tempat pembuangan sampah. Dan jangan jadikan perut spiritualmu kuburan bagi bangkai saudaramu. Kalau kamu terlanjur menyakiti seseorang, minta maaflah selagi orangnya masih hidup. Sebelum pengadilan akhirat digelar, di mana uang dan koneksi tidak lagi berlaku, dan amal baikmu disita secara paksa. Kami dari Berguru Lagi. Mari bersihkan lisan dan selamatkan amal kita. Assalamualaikum.